Oke, welcome back again to this ya, teman-teman di pembahasan ini. Jadi apakah ketika channel luar negeri yang mungkin di sini kita itu target di luar Indonesia, ketika kita publish ke sini ya, misalnya ke negara ini ya atau di Indonesia kayak gini, itu akan mempengaruhi ya dari segi penayangan dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Yaps. Ini sebenarnya aku tidak memiliki ini ya, tidak memiliki channel yang dia itu sukses ya di luar negeri. Tapi di sini aku ada channel juga, channel yang memang tak targetkan di luar negeri. Yang dia itu masih untuk pengunjungnya ya. Jadi ada satu channel, katakanlah di sini CN1 ya, teman-teman. CN1. Ini tuh dia masih untuk pengunjungnya kan itu kita bisa lihat nih visitornya ya, teman-teman. Itu untuk Indonesia masih belum ada di situ nih, teman-teman. Artinya apa? Kebanyakan itu semuanya di LN ya, teman-teman. Seperti itu. Tapi ini masih kecil, video channel ini kecil. Jadi untuk data itu memang tidak sebanyak ya, teman-teman, tidak banyak. Dan itu pun juga ada penurunan juga, teman-teman ya. Ada penurunan seiring berjalan waktu. Pokoknya di situ ketika aku mulai jarang upload itu saya merasa itu menurunkan ya, teman-teman. Tapi ketika kita itu dulu rutin upload ya, teman-teman, itu secara otomatis nanti akan ada ini ya peningkatan, teman-teman. Nah, itu peningkatan view. Dan di sini kita perlu ini ya, perlu ketika memainkan ini itu kita perlu lihat jam tayang, jam berkunjungnya. Jadi jam upload ya. Sesuaikan dengan jam aktif di negara yang kita target. Misalnya di sini di USA berarti kita perlu untuk upload malam ya, malam hari, teman-teman. Seperti itu di sini. Jadi ada channel 2 ya, CN2. Nah, ini sudah hancur nih, teman-teman. Artinya apa? Artinya udah kebuka di udah ada pengunjung dari Indonesia tuh, teman-teman, seperti itu. Dan ini hancur nih, teman-teman ya, di sini entah kenapa ya di sini jadi itu menurun. Tapi saya rasa bukan hanya satu faktor itu aja gitu ya. Jadi ada banyak faktor. Termasuk tadi ya, teman-teman. Jadi saya merasa kayak YouTube itu dia kita perlu konsisten gitu ya. Konsisten upload gitu ya. Jadi sepertinya ini jadi kalau dulu mungkin belum terlalu kayak gini, teman-teman. Jadi bisa ditinggal ya. Sekarang kayaknya belum ketika kita nggak upload di channel itu gitu ya. Itu akan down gitu ya. Penurunan, teman-teman. Entahlah apakah itu feelingku aja ataupun kalian mungkin konten-konten lainnya juga merasakan hal itu gitu ya. Jadi jam tayang ya berarti ya. Berkaitan juga sih dengan jam tayang, teman-teman ya. Termasuk ketika ini ya, apalagi ketika kita itu mencampurkan untuk yang tadi ya, video panjang dan short ya. Video short itu kadang ya itu kita perlu ini ya, perlu penanganan khusus, teman-teman. Sepertinya di situ ya, video short ya. Jadi itu bisa mendatangkan pengunjung lokal itu malahan, teman-teman. Jadi agak lebih. Jadi kalau misalnya kalian memang di sini ini dari pemikiranku ya, teman-teman ya. Ketika kita targetkan ke luar negeri, di situ kita perlu untuk fokus ke video panjang ya, video panjang, teman-teman. Ketimbang short ya. Karena itu perlu penanganan khusus ya ketika kita mau upload short ya. Jadi tidak bisa sembarangan karena itu mesti akan langsung mancing di awal gitu ya. Bisa jadi itu akan mancing itu tadi ya, pengunjung dari negara ini atau Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa aja terjadi, teman-teman, seperti itu ya. Kita nggak bisa spilkan ini ya, teman-teman, karena memang ini secara kita buka-bukaan aja ya. Ini dari katakanlah dua channel ini ya, teman-teman. Walaupun ada beberapa lagi yang lain, tapi itu belum ada yang bisa dibanggakan ya. Sukses itu belum ada, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk yang web atau blog ya, teman-teman, itu juga sama sih. Aku juga punya kayak gitu untuk yang luar negeri, teman-teman. Jadi ada rasa kesenangan tersendiri ya ketika di situ untuk blog ya, blog yang kita build memang kita targetkan di luar negeri, itu tidak ada pengunjung dari Indonesia. Ada kebanggaan tersendiri di situ gitu. Jadi berarti itu berhasil, agak berhasil ya. Jadi penargetan kita itu berhasil kayak gitu. Misalnya di situ pengunjung dari USA, terus dari negara-negara kayak Turki ataupun dari negara-negara macam Cina kayak gitu, teman-teman. Entahlah, karena itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, jadi lebih global gitu ya. Dan yang lebih ekstrim, beberapa orang kalau untuk yang web ya, di sini dari pengalamanku ketika di sini ya, ketika kita masih fokus ke blog ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi memang kita tidak bisa sembarangan ya, kecuali kalau misalnya kita sudah punya basis yang kuat nih, atau basis pelanggan atau kalau itu ya subscriber yang kuat. Ibarat kata di situ kita ada beberapa hal ya yang itu bisa jadi momok ya, teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya. Kadang itu ya entahlah ya. Jadi mungkin ini tidak hanya di sini aja ya, mungkin di luar negeri sama gitu ya. Jadi kayak ketika ada orang ya, dia itu pengen berkembang ke luar, itu kan kita tahu ya, mungkin ada beberapa orang sifatnya itu memang beda-beda. Ada yang tidak suka, ada yang suportif, itu banyak hal, ada banyak kemungkinan juga gitu ya. Terus ada yang wah ini kayak gini, nah itu kan bisa aja, teman-teman. Jadi bisa aja yang memiliki sifat kayak kita. Apalagi kalau misalnya di sini itu kan pernah kalian itu lihat misalnya di suatu tempat dalam sebuah kelompok nih, misalnya ada satu yang menonjol, itu tidak bisa secara gampang ya mulus gitu ya, langsung dia bisa katakanlah mempertahankan itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang dia itu tidak ingin yang lain itu berhasil. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya, teman-teman. Sehingga ya ini adalah hal yang paling gampang ya. Entah itu sama sebenarnya di web pun juga sama, di YouTube pun ada konten lainnya itu sama. Kita nggak pernah tahu tujuan orang masing-masing, teman-teman. Yang terpenting itu biasanya kita akan menyampaikan apa yang mungkin menjadi nilai tawar kita, bro. Seperti itu. Nilai tawar itu gitu ya. Misalnya di sini tuh kita suka apa gitu, kita langsung buat konten tentang itu gitu ya. Tapi memang itu tadi, teman-teman ya. Jadi ada berbagai macam hal yang membuat orang itu jadi lebih keep. Karena untuk membuat algoritma itu dia berjalan di sana itu nggak gampang, dan walaupun di situ nanti tetap aja, teman-teman, kualitas konten ya, teman-teman. Kualitas konten ini juga menentukan ya. Dan ini ya, untuk membuat sebuah konten yang berkualitas juga tidak gampang. It's not easy, bro. Gitu. Dan ada beberapa
orang yang mengatakan bahwa konten yang berkualitas itu dia akan lebih resisten dari itu tadi ya teman-teman ya, beberapa hal yang mungkin itu jadi momok ya teman-teman. Jadi ketika rasa was-was ya, rasa was-was ketika nanti bagaimana kalau misalnya di sini itu retensinya dihancurkan oleh orang lain gitu ya, seperti itu, ataupun nanti bagaimana kalau misalnya dijelek-jelekan di grup ataupun di lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Hal semacam itu gitu ya, hal semacam itu. Jadi ketika kontennya benar-benar kualitas, konsisten, makanya di situ ya teman-teman ya. Makanya di situ ya, konsistensi memang itu bisa menjadi tameng ya teman-teman, ibarat kata perisai gitu ya, konsistensi. Kan nggak mungkin ya misalnya katakanlah orang itu dia tidak suka nih, tidak suka dengan suatu konten nih, ya misalnya kayak gitu ya. Orang tidak suka misalnya di sini ya, dia menghancurkan satu retensi di video ini. Ya misalnya kayak gitu teman-teman, gitu ya. Terus ketika itu konsisten terus, maka ini akan secara otomatis nanti bakalan ini ya, kan tidak mungkin ya itu akan rutin gitu ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya dia memakai bot ya, memakai bot ataupun memakai suatu yang berbasis otomatisasi gitu ya untuk menghancurkan suatu entitas tertentu gitu ya teman-teman. Kan nggak tahu juga kalau bot itu kan dia bisa kita start ya, bisa di start kan, bisa start untuk menghancurkan sesuatu yang sudah ditarget misalnya kayak gitu. Bisa aja terjadi ya kayak gitu ya teman-teman, karena memang teknologi apalagi sekarang kan AI ya, AI kayak gitu. Nah makanya itu tadi teman-teman ya, kenapa kok harus di keep just like that? Itu adalah salah satu alasan dan itu adalah salah satu dari pemikiran kita bro, seperti itu. Jadi entah itu blog, entah itu konten YouTube gitu ya, itu sama, termasuk yang tadi ya teman-teman, untuk masalah konsistensi tadi ya. Jadi ketika jarang upload gitu ya, itu kayak dia itu mengurangi ya keterlihatan kita. Konten-konten yang lain juga kayak menurun gitu ya teman-teman, seperti itu, diturunkan gitu ya. Ibarat kata kalau misalnya di situ itu ada pemeringkatan, jadi pemeringkatan kita itu diturunkan, sehingga apa, keterlihatan kita ketika rekomendasi kita itu juga diturunkan gitu ya. Gitu bro. Nah ini yang paling penting juga teman-teman, tidak di luar negeri ataupun di dalam negeri, ataupun misalnya di LN ataupun di negeri, dalam negeri itu sama, ada kesamaan teman-teman. Ini berbasiskan niche ya teman-teman. Jadi ini ada niche. Jadi untuk sebuah algoritma itu kayak sebelumnya kita pernah bahas tentang looks ya teman-teman, atau persona. Jadi ketika kalian itu menampilkan persona, apapun yang kalian bahas, misalnya kalian mau bahas gaduh-gaduh dan lain sebagainya, kalian memiliki basis tuh misalnya di situ, itu nggak ngefek teman-teman ya, nggak terlalu ngefek ya. Tapi ketika kalian belum punya suatu, itu akan kayak random terus. Misalnya di sini, ini udah tak alami ya teman-teman, sebenarnya di channel ini ya, bahkan channel ini kan memang didesain tidak berdasarkan niche yang khusus ya. Artinya di sini channel ini tuh kayak suka-suka saya, ini mau bahas apa, dan itu memang kayak misalnya di sini aku hari ini itu bahas tentang OBS misalnya kayak gitu, besok bahas tentang Android, besoknya dengan iPadOS dan sebagainya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini tidak rutin, misalnya seminggu ini kita bahas OBS gitu ya, atau seminggu ini kita bahas ini. Sebenarnya lebih sehat itu setiap seminggu itu ganti topik. Tetapi di sini ini memang aku sedang melakukan ini ya teman-teman ya, sedang melakukan riset di sini gitu. Apakah ini akan bisa berhasil ataukah enggak gitu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk ngebahas pas saya pengen bahas ini ya bahas ini, bahas itu gitu ya teman-teman di sini.